Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 95 ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan buat kita. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Saudara-saudari yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini adalah proses pembentukan Tuhan. Saya ulangi kembali lagi, tema kita pada pagi hari ini adalah proses pembentukan Tuhan. Nah saudaraku, setiap orang percaya pasti mengalami yang namanya proses pembentukan dari Tuhan. Kita pun yakin bahwa pembentukan Tuhan itu selalu mendatangkan yang namanya kebaikan bagi kita. Nah, kita mengambil sebuah contoh dalam pembuatan pisau atau parang. Di sana membutuhkan sebuah proses, ya. Membutuhkan sebuah proses yang awalnya dari sebuah batang besi dan diolah menjadi sebuah pisau yang tajam, sebuah parang yang tajam. Tentunya mengalami proses yang panjang, ya. Yang pertama, besinya itu atau potongan besi itu akan dipotong menjadi bagian-bagian kecil. Setelah itu potongan besi itu dibakar. Setelah dibakar, besinya sudah memerah atau warna orange, ya, warna orange. Saat itu ditempa, saat itu dibakar lagi, ditempa lagi, dibakar lagi, ditempa lagi, sampai benar-benar batangan besi itu membentuk suatu bentuk pisau atau suatu bentuk parang yang kita inginkan, ya. Setelah bentuknya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka di sana akan dilakukan proses yang namanya mengamplas, ya. Setelah diamplas, setelah semua diamplas, baru dihaluskan, saat itu dibakar lagi supaya tajamnya itu lebih tahan, dibakar, lalu terakhir amplas lagi, diasah lagi. Setelah selesai semuanya baru dilakukan finishing. Nah, jadi ada sebuah proses yang begitu panjang dalam pembentukan parang atau pisau tersebut. Nah, begitu pula dengan kita sebagai manusia, kita akan mengalami yang namanya proses pembentukan dari Tuhan. Proses pembentukan dari Tuhan itu sendiri itu sangat-sangat tidak enak, Bapak Ibu, ya. Sangat-sangat tidak enak, menyakitkan memang, tapi itu ada sebuah hal yang akan kita terima di belakangnya. Karena setiap atau semua yang kita alami atau proses pembentukan yang kita alami, semuanya itu mendatangkan yang namanya kebaikan bagi kita, ya. Nah, namun yang sering membuat kita bertanya adalah mengapa Tuhan begitu lama membentuk kita? Kita merasa sudah tidak kuat lagi, ya kan? Terkadang pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul. Kenapa sih pembentukan dari Tuhan itu kok lama banget gitu kan? Kita sampai udah nggak kuat atau sampai semacamnya gitulah. Kita akan banyak mengeluh kan? Nah, saudaraku, sesungguhnya ini yang perlu kita perhatikan. Sesungguhnya lama tidaknya proses itu sangat bergantung dari respon kita sendiri atau kesediaan kita dibentuk oleh Tuhan, ya kan? Nah, contoh bangsa Israel harus mengalami pembentukan dari Tuhan dalam waktu yang sangat lama, yaitu 40 tahun, ya. Jadi bangsa Israel dibentuk Tuhan itu selama 40 tahun dan mereka dibentuk itu di padang gurun.
Mungkin saudara-saudari sudah pernah mendengar kisah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan. Itu jaraknya itu sangat dekat, Bapak Ibu ya. Itu jaraknya sangat dekat. Tetapi mereka menghabiskan waktu di padang gurun itu selama 40 tahun, dan itu ada beberapa generasi ya. Dan itu pun terjadi beberapa kali pergantian kepemimpinan ya. Jadi seperti itu. Jadi ada proses Tuhan di sana. Tuhan memproses mereka. Nah, pertanyaannya lagi bagi kita adalah bagaimana mungkin? Apakah Tuhan tidak sanggup membentuk mereka dengan cepat? Nah, ini yang sering mungkin muncul dalam pikiran kita, muncul dalam benak kita, pertanyaan-pertanyaan ini. Tuhan kan maha bisa ya gitu ya, maha bisa, semuanya ya bisa lakukannya, namanya juga Tuhan kan. Nah, pasti Tuhan bisa melakukan ya pembentukan dalam waktu ya 1 menit, satu jam atau 1 hari, tapi bukan itu loh yang Tuhan inginkan. Ya, Tuhan ingin membentuk kita selama 40 tahun. Itu tergantung dari respon kita. Kita mau nggak dibentuk oleh Tuhan? Kita bersedia nggak dibentuk oleh Tuhan? Gitu. Makanya bangsa Israel harus mengalami pembentukan dari Tuhan selama 40 tahun, karena mereka itu suka memberontak kepada Tuhan, mereka tidak taat, terus mereka juga sering melawan gitu kan, sering bersungut-sungut. Nah, bangsa Israel harus mengalami proses pembentukan yang lama oleh karena kesalahan mereka sendiri, yaitu mereka tidak taat dan memberontak kepada Tuhan. Ya kan? Jadi, Bapak Ibu, Saudara, akar masalahnya berada pada mereka sendiri. Mereka yang tidak mau meresponi pembentukan dari Tuhan. Mereka tidak bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan ya. Mereka selalu mengeraskan hati mereka sehingga mereka mengalami proses Tuhan itu yang sangat panjang dalam kehidupan mereka, mencapai 40 tahun loh kan. Nah, Alkitab mencatat dalam Mazmur pasal 95 ayatnya yang ke-7b sampai ayatnya yang ke-10, saya akan membacakan buat kita. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat ini yang sudah kita baca tadi, kita melihat bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang sangat keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk. Nah, kita sudah melihat atau mendengar kisahnya dalam Alkitab ya, dalam Bible kita. Kita melihat di mana bangsa Israel selalu diperhadapkan sama mukjizat yang diberikan Tuhan. Yang pertama kita melihat ada tiang awan, terus tiang api, terus laut Teberau itu dibela. Terus sebelumnya juga pada saat mereka masih di bangsa Mesir, Tuhan sudah menyatakan mukjizat-mukjizatnya loh melalui beberapa tulah itu kan. Nah, pada saat mereka keluar juga mereka sangat disertai oleh Tuhan. Adanya tiang api, tiang awan, terus laut Teberau dibela, ya kan? Terus sungai Yordan juga dibela sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengah itu kan. Nah, dan juga kasut yang mereka gunakan itu bisa bertahan 40 tahun loh Bapak Ibu. Bisa bertahan 40 tahun tanpa rusak, tanpa diganti, ditahan. Itulah penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya.
Dan juga bukan hanya itu, mereka disediakan makanan, ya kan? Ada mana yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka masih juga keras kepala, masih juga bersungut-sungut. Sehingga mereka mengalami proses Tuhan itu sangat panjang. Karena apa? Karena kesalahan mereka sendiri. Karena ketidaktaatan mereka sendiri. Karena keras kepala mereka. Ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bangsa Israel adalah bangsa yang keras hati, tegar tengkuk. Padahal mereka telah melihat dan mengalami perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Ya kan? Nah, mereka juga suka bersungut-sungut dan mengeluh. Mereka tidak pernah mengucap syukur, Bapak Ibu. Ya. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberi nasihat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 10, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, Bapak Ibu Saudara, berhentilah bersungut-sungut. Ya, semakin kita sering bersungut-sungut, kita pun akan semakin dalam dibentuk oleh Tuhan, dan pastilah pembentukan itu sakit. Apapun yang saat ini terjadi, belajarlah mengucap syukur, sebab apa yang dikerjakan Tuhan bagi kita, itulah yang terbaik untuk kita. Nah, sadarilah bahwa pembentukan itu membutuhkan waktu, dan ketika kita sabar menantikan waktu Tuhan, kita pun akan menerima berkat dan mukjizatnya. Jangan mengeraskan hati dan bersungut-sungut ketika dibentuk Tuhan, melainkan responilah dengan iman. Niscaya kita akan melihat hasilnya yang cemerlang. Sekian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.